Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang geopolitik Indonesia, pengertian, konsep, dan penerapan terhadap kebijakan negara. 1. Pengertian dan konsep geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang serba beragam dan strategis yang diwujudkan dalam wawasan Nusantara, mengutamakan persatuan wilayah dan kesatuan aspek kehidupan, politik, ekonomi, dan sosial budaya, pertahanan atau keamanan, dengan memanfaatkan posisi geografisnya sebagai negara kepulauan untuk mencapai tujuan nasional, menjaga keutuhan dan memperkuat peran di kancah dunia. Ini bukan sekedar letak, tetapi pemahaman bahwa wilayah strategis ini adalah kekuatan sekaligus potensi ancaman yang harus dikelola untuk kesejahteraan dan kedaulatan. 1. Unsur utama. Unsur-unsur utama geopolitik Indonesia atau wawasan Nusantara. Kesatuan wilayah Nusantara adalah satu kesatuan yang utuh meliputi daratan, lautan, dan ruang udara, di mana laut menjadi penghubung bukan pemisah. Kesatuan politik. Seluruh wilayah tunduk pada satu pemerintah nasional yang sah mencerminkan satu kesatuan bangsa. Kesatuan ekonomi. Pembangunan dan pengelolaan sumber daya dilakukan secara merata, terintegrasi, dan mandiri untuk kesejahteraan bersama. Kesatuan sosial budaya. Keberagaman suku, ras, agama, dan budaya adalah kekayaan yang menyatu dalam identitas nasional. Kesatuan pertahanan atau keamanan. Keamanan nasional dicapai melalui pertahanan yang kuat dan terintegrasi di seluruh wilayah. 2. Tujuan dan fungsi. Memanfaatkan letak geografis strategis sebagai kekuatan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan. Mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat adil, makmur berdasarkan Pancasila. Menjamin keutuhan wilayah, integritas, dan ketahanan nasional. Memperkuat peran Indonesia dalam dinamika regional dan global, terutama dalam isu-isu keamanan, perdagangan, dan lingkungan. 3. Penerapan. Melalui kebijakan luar negeri yang aktif dan diplomasi untuk menjaga stabilitas kawasan ASEAN dan dunia. Pengelolaan wilayah maritim dan sumber daya alam yang bijaksana atau alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh pelosok negeri. Secara ringkas, geopolitik Indonesia adalah pemahaman strategis atau kondisi geografis kepulauan yang utuh yang diinternalisasi dalam cara pandang wawasan Nusantara untuk mewujudkan persatuan, keamanan, dan kesejahteraan nasional di tengah dinamika dunia. Penerapan geopolitik Indonesia terhadap kebijakan negara. Penerapan geopolitik Indonesia yang berakar pada konsep wawasan Nusantara secara konkret diterjemahkan ke dalam kebijakan strategis nasional untuk menjaga kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Pada 2026, implementasi ini sangat terlihat dalam arah kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada kemandirian dan pertahanan semesta. Berikut adalah beberapa bentuk penerapan geopolitik Indonesia terhadap kebijakan negara. 1. Kebijakan ekonomi. Kemandirian dan penerataan. Berdasarkan prinsip kesatuan ekonomi, pemerintah mengendalikan pembangunan agar tidak hanya berpusat pada satu wilayah, tetapi merata di seluruh pelosok Nusantara. Kedaulatan pangan dan energi. Indonesia menetapkan swasembada
pangan, dan energi sebagai prioritas utama dalam APBN 2026 untuk mengurangi ketergantungan pada impor di tengah ketidakpastian global. Hilirisasi industri, kebijakan untuk mengelola bahan mentah di dalam negeri guna memberikan nilai tambah dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok dunia. Penguatan ekonomi rakyat melalui pembentukan 80.000 koperasi desa merah putih untuk memangkas rantai distribusi logistik dan memperkuat ekonomi dari tingkat desa. 2. Kebijakan politik, otonomi dan kesatuan. Geopolitik Indonesia menekankan kesatuan politik yang menjamin stabilitas nasional. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya lokal tanpa mengabaikan kepentingan nasional demi mencegah ketimpangan dan konflik. Kesimpulannya ialah geopolitik adalah pedang bermata dua. Indonesia harus memanfaatkan keunggulan posisinya dengan kepemimpinan yang kuat dan adaptif untuk meraih keuntungan ekonomi dan diplomatik sambil meminimalkan risiko akibat ketegangan dan perubahan global yang kompleks. Baik, mungkin itu saja materi geopolitik Indonesia. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.